Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama di malam Jumat Kliwon yang baik ini di Masjid Al-Barakah yang penuh barakah ini kita dapat mengaji bersama. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Oleh sebab itu, tema atau judul pengajian malam ini taqarrub ilallah, tugas seorang muslim. Memang yang dikatakan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sangatlah penting supaya kita akan dilimpahkan kenikmatan-kenikmatan darinya. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan kenikmatan itu wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha, tak terhitungnya, banyak sekali, tak terhitung banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masalahnya kita tentunya harus membalas kenikmatan itu kepada tugas-tugas Allah. Seperti ketahui, ketakwaan kita harus selalu kita tingkatkan. Definisi takwa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Inilah dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, memang yang namanya pendekatan itu semua hal perlu dilaksanakan. Dalam kita mencari jodoh pun tentunya perlu pendekatan. Saya dulu tentunya zaman saya pendekatannya dengan pendekatan Siti Nurbaya, orang tua yang menentukan. Tapi sekarang lain lagi, ya, sekarang dengan metode Siti Nurhaliza. Kalau zaman saya Siti Nurbaya, sekarang Siti Nurhaliza, yang mana tentunya harus penuh, ya, dengan kekuatan agresif, kalau tidak bisa ketinggalan. Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan kecintaan kita kepada hewan, misalnya hewan peliharaan kita, kecintaan kita itu juga perlu pendekatan. Kita menyayangi, kita juga tentunya harus, ya, memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Makanya saya ketika melihat seorang ibu muda mempunyai binatang peliharaan yang dicintainya, sakit, dibawa ke poliklinik,
ya, atau dokter hewan di sebelah kita sini. Di sini ada dokter hewan. Begitu senangnya dia mengobati binatang peliharaannya supaya dapat baik kembali. Nah, ini memang cukup, ya. Kalau bagi dia senang pemeliharanya. Tapi yang melihatnya tentunya mengerikan. Karena binatang itu cukup menyeramkan. Karena seekor ular. Saya saja melihat kepalanya saja yang karena tasnya terbuka sudah mengerikan. Tapi karena itu binatang kesayangan, ya akhirnya dibawa untuk diobati. Ini namanya pendekatan. Ya. Ternyata kita cinta kepada binatang yang bagi kita menyeramkan, tapi kita dengan adakan pendekatan untuk diobati misalnya, ternyata baik sekali, ya. Tidak menjadi galak bagi kita. Hadirin yang saya hormati, itu sekedar permulaan saja, tapi saya akan menyampaikan suatu surat, ya. Ini yang diperlukan pendekatan kepada Allah. Surat itu adalah surat Al-Lail. Al-Lail ayat 5 dan ayat 7. Ayat 5-nya Allah berfirman, "Fa'amma man atta wattaqa." Barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah. Ayat 7-nya, "Fasanuyassiruhu lil yusra." Ya. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi kalau kita dari ayat ini, kita punya harta, kita belanjakan ke jalan Allah. Banyak sedekah, banyak memberi, zakat kita berikan. Dikatakan ayat ke-7-nya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ini. Jadi ayat ini tentunya perlu kita renungkan supaya kita punya harta yang mana dalam surat Az-Zariyat 19, sebagian harta kita itu adalah milik orang miskin. Jangan segan-seganlah untuk bersedekah, membantu orang miskin. Zakat kita keluarkan, insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah kemudahan. Seperti surat Al-Lail ayat 7. Memang contohnya banyak. Jamaah pengajian saya adalah supir angkot, tapi ternyata anaknya, ya, menjadi pilot. Ini kan suatu hal yang nampaknya di luar dugaan. Berapa besar pendapatannya supir angkot, tetapi akhirnya menjadi pilot anaknya yang biayanya cukup besar. Ini tentunya bantuan dari Allah. Itulah perlunya kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga ada jamaah pengajian saya, seorang kondektur sepur. Sepurnya juga sepur Pramek Jogja Solo. Ya, tapi anaknya di luar dugaan jadi seorang direktur. Bapaknya kondektur, anaknya direktur.
Ini dua-duaan. Ini semuanya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya kita selalu taqarrub ilallah. Ada juga ayatnya seorang pedagang pasar. Pasarnya bukan pasar besar, pasar kecil. Ya, seperti pasar Talok. Ya, pedagang pasar, tapi anaknya di luar dugaan jadi guru besar. Ini kan suatu orang tuanya pasti senang sekali, di luar dugaan. Berapa besar sih pedagang pasar, tapi anaknya jadi guru besar, yang tunjangannya banyak sekali. Ya, saya saja yang bertahun-tahun tidak sampai mencapai guru besar. Ini Allah lah yang menentukan semuanya. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu ada hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Dikatakan Nabi bersabda, "Hai wanita muslimat, jangan meremehkan tetangga mereka. Yang memberi pada tetangga lainnya walaupun hanya satu kaki kambing." Dan ini merupakan anjuran dalam kita melakukannya. Jadi walaupun satu kaki kambing itu kita dianjurkan untuk memberinya. Sebab itu pun bermanfaat kepada yang diberikannya. Tetangga yang kita berikan pasti bermanfaat walaupun kaki seekor kambing. Ini suatu hadis, hadis sahih Bukhari Muslim. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah tentunya kita kalau memberi siapapun tidak perlu banyak-banyak, tapi ikhlas. Ya, ikhlas. Dengan keikhlasan itulah insya Allah pemberian kita akan bermanfaat. Sebab hadis mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi lebih baik daripada meminta. Itulah perlunya kita banyak memberi. Apalagi sebagian dari harta kita adalah milik orang miskin. Itu menurut surat Az-Zariyat 19. Jangan segan-segan kita sisihkan harta kita untuk kita bantu saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ternyata banyak sekali. Ya. Kita di Indonesia banyak konglomerat, tapi di sekitarnya banyak lagi orang yang melarat. Inilah perlunya kita timbulkan rasa peduli kita untuk membantunya. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu kembali dalam surat Luqman ayat 33. Ya. Allah berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Orang kalau sudah terpedaya oleh kehidupan dunia, pikirannya tidak ada untuk bersedekah, nyumbang masjid. Ya. Tentunya pikirannya hanya untuk keinginan atau kesenangan dirinya sendiri. Ya. Ini menurut Luqman 3, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Hadirin yang saya hormati, memang kembali dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, dari ayat ini tentunya kita harus menyadari bermegah-megahan itu melalaikan kita hingga masuk ke dalam kubur, ke liang lahat seperti itu. Kita tidak sadar dalam bermegah-megah. Apalagi punya uang banyak, banyaknya hasil korupsi misalnya. Wah, ini tidak sadar lagi orang itu untuk berbuat yang baik-baik. Hadirin yang saya hormati, memang yang dikatakan bermegah-megahan dalam soal banyak anak, itu juga orang bisa bermegah-megahan. Anaknya banyak, semua jadi semua. Ada yang jadi dokter, jadi insinyur, ini bisa jadi bermegah-megahan. Ya, antara dengan tetangganya saja sudah bermegah-megahan. Dibanding-bandingkan, anak saya 10, semuanya bertitel semua. Nah, ini. Jadi bermegah-megahan yang menyebabkan juga menimbulkan permusuhan. Itu banyak anak bisa, apalagi banyak harta. Banyak harta orang cenderung untuk bermegah-megahan. Beli, bangun rumah yang megah, mobil yang mewah, yang semuanya tentunya kalau memang sudah dipanggil Allah tidak akan dibawanya. Kita membawa yang kita bawa kalau kita dipanggil Allah hanyalah amal kita. Oleh sebab itu perlulah kita banyak-banyak mengaji supaya kita bisa beramal yang sebanyak-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ya, kita punya harta, kita sisihkan sebagian. Kita sumbang saudara kita, tetangga kita yang nampaknya memang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Itu harus timbul peduli kita. Ya. Apalagi dikatakan kalau kemuliaan kita dengan harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, itu yang menyebabkan bermegah-megahan kepada saudara kita, tetangga kita. Inilah yang dikatakan telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, memang dikatakan banyak uang orang senang, tapi itu pun bisa saja jadi ujian kita. Tidak punya uang juga merupakan ujian kita. Nah, inilah tentunya kita harus sadar Allah memang berada di samping kita, mendampingi kita agar kita berjalan yang selurus-lurusnya. Jangan sampai kita berjalan yang melanggar ketentuan Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita selalu melaksanakan apa yang harus dikerjakan menurut Allah. Dan harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah tentunya sebagai bahan renungan kita. Sudahkah kita betul-betul melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah yang dapat menilai adalah diri kita masing-masing. Hadirin Rasulullah, memang kembali Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratan mir rabbikum. Bersegeralah mohon ampunan Allah.
Manusia itu kan menurut hadis pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Kita mohon tobat kepada Allah kapan saja, tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya taubatan nasuha, At-Tahrim ayat 8. Kalau kita taubatan nasuha, akan dihapus semua kesalahan-kesalahan kita. Kita akan dimasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu surat At-Tahrim 8. Kalau kita taubatan nasuha. Manusia semua pasti berbuat kesalahan. Nggak ada manusia yang sempurna. Hanya adalah dikatakan hadis, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita harus mohon ampunan Allah? Tentunya dikatakan agar menjadi insan yang fitri. Insan yang fitri, insan yang nampaknya ya sedikit dosa-dosanya ya, karena telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah taubat ya. Oleh sebab itu, hadirin yang terhormat, memang dalam rangka kita mencari pahala-pahala, banyak sekali saudara-saudara kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, naik haji. Apalagi hajinya haji mabrur, pulang kembali ke rumah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Jadi kita kalau naik haji di sana melaksanakan syarat dan hukumnya dengan baik, kita akan menjadi haji yang mabrur. Kita pulang ke rumah kita di Indonesia dikatakan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ini artinya ya fitrah, suci, dalam keadaan fitrah dan suci. Hadirin yang saya hormati, apalagi ketentuan-ketentuan agama kita mengatakan naik haji di bulan Ramadan ya, itu nilainya ya seperti umrohnya, naik umroh di bulan Ramadan, nilainya seperti naik haji. Itu dikatakan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita umroh di bulan Ramadan, tentunya ingin meraih nilai naik haji. Nah ini tentunya nanti kalau bulan Ramadan banyak sekali ya yang berlomba-lomba untuk naik haji, karena haji tahun sekarang terpaksa ditunda. Saya tidak tahu persis mengapa tertunda naik hajinya. Ada teman saya uang sudah setor, sudah berangkat sampai Jakarta, ya, Bandara Jakarta, tinggal berangkat, katanya kapalnya mau berangkat hari ini. Ternyata gagal. Walaupun tas-tasnya sudah dimasukkan ke bagasi. Ya. Ini kan nampaknya juga sedih juga. Apalagi di rumahnya sudah syukuran, ya, pesta dengan orang kampung sekampung, saudara-saudara, dia mau berangkat naik haji. Ya, ternyata sudah sampai bandara Cengkareng sana, ya, tidak jadi. Walaupun tasnya pun sudah dibagasi, sudah dimasukkan bagasi. Ini bisa terjadi seperti itu. Kita doakan saja, mudah-mudahan saudara kita yang telah menyetor ongkos hajinya tahun ini
segera dapat berangkat ya, tahun depan ataupun tahun yang akan datang lagi. Saya tidak bisa menentukan. Kita hanya bisa mendoakan semoga dalam rangka beribadah kepada Tuhan jangan dapat godaan-godaan seperti itu. Hadirin yang saya hormati, kita ini dalam surat Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang mengurus haji kita juga orang-orang yang beriman. Ya. Tentunya kalau menurut ayat ini Hujurat 10 adalah saudara-saudara kita. Oleh sebab itulah tentunya ya kita harus memikirkan hubungan antar saudara kita, orang yang beriman. Yang dikatakan ta'aruf, kita harus saling mengenal. Ta'aruf, harus saling mengenal. Saudara kita ini kan mau naik haji ya, pergi menghadap Allah ke Mekah. Mengapa ongkosnya terganggu ya, seperti itu, sehingga dibatalkan naik hajinya. Kita mungkin kalau merasakan seperti itu, sudah setor ongkos haji tapi batal, ya tentunya hati kita pun ada juga rasa-rasa yang kurang enak seperti itu. Apakah tahun depan jadi saya berangkat? Itu tambah pikiran juga seperti itu. Ya. Tarahum, kita harus saling mengasihi sebagai saudara yang seiman. Dikatakan harus tarahum, saling mengasihi. Saudara kita nampaknya ada kesedihan mau naik haji nggak jadi. Kita sebagai pengurus ya, haji harus berusaha mengasihi nasib saudara kita itu. Tafahum, saling menahan diri, saling memahami. Ya, itu namanya tafahum, saling memahami. Saudara kita sudah bayar naik haji, ongkosnya tinggal berangkat, tentunya kesedihan pasti ada. Sebagai saudara yang mengurus tentang haji itu dikatakan sebagai tafahum, harus memahaminya. Ya. Jadi memang sudah ada ya tentunya keterangan-keterangan seperti itu. Dan yang terakhir, ta'awun, saling memberi pertolongan. Nah, ini jelas saling memberi pertolongan. Saudara kita yang seiman lagi sedih, berangkat haji batal, kita sebagai pengurus harusnya berusaha ya, untuk memberi pertolongan. Ini nampaknya ini usaha ini kalau dapat berjalan dengan baik, insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Dan insya Allah di negara kita akan betul-betul menjadi negara yang hidupnya baik pula. Sebab kata Hamka ya, dalam kitab yang dikatakan bohong di dunia, dalam kitabnya terbitan tahun 1971, bohong di dunia, kata Hamka. Ini kalau kita
sampai banyak bohong di negara kita tidak akan maju, melarat terus. Ya. Mau bayar gaji, gajinya tidak ada uangnya. Ya. Nah ini semuanya pasti dikatakan melarat terus. Ya. Itu kata Hamka mengatakan demikian. Kalau terjadi banyak kebohongan-kebohongan. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Bertolong-tolonglah atas kebajikan dan takwa. Nah, inilah dari ayat ini surat Al-Maidah ayat 2, kita sebagai orang yang beriman yang dikatakan bersaudara, kita harus saling bertolong-tolonglah ya atas kebajikan dan takwa. Saudara kita mau naik haji, ya, ini kebajikan, kita tolong. Ya. Jadi melihat ayat ini tentunya memang kalau mau berjalan yang selurus-lurusnya kembali kita punya dasar bersaudara. Orang iman adalah bersaudara, harus selalu bertolong-menolong dalam kebajikan. Nah, ini hadirin yang saya hormati, tentunya itu ayat semuanya harus menjadi renungan kita bersama. Apalagi kembali dalam surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 34 bahwa harta kekayaan membuat orang menjadi sombong. Jadi harta kekayaan kita membuat orang menjadi sombong. Apalagi harta kita itu diperoleh dari jalan yang tidak lurus. Mempunyai harta begitu besar, orang akan menjadi sombong. Di dalam Al-Quran, Allah benci kepada orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Bahkan kesombongan akan menyebabkan kehancuran kita. Itu agama kita, Al-Quran ya, mengatakan demikian, supaya kita dapat berjalan yang selurus-lurusnya. Pedoman kita Al-Quran. Hadirin yang terhormat, kembali di dalam surat Al-Isra 26. Nanti bisa disemak dalam Al-Quran ya. Wala tubazzir tabzira. Jangan menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Kita punya harta yang tentunya harta itu adalah pemberian Allah. Jangan kita hambur-hamburkan dengan boros. Nah, di sini kita diberi peringatan ya. Tentunya kalau kita mempunyai harta yang beli lebih ya, kita sisihkanlah, kita beri kerabat dekat kita. Kerabat dekat kita membutuhkan, berilah ya. Jangan segan-segan. Orang miskin tentunya perlu kita berikan. Orang yang tidak mampu, yang hidupnya menderita ya. Juga
musafir. Musafir ini yang dalam perjalanan, itu pun perlu kita bantu seperti itu. Banyak membantu. Makanya dikatakan kalau kita banyak membantu, insya Allah balasan Allah pun akan banyak pula kepada kita. Jangan seperti anak muda sekarang punya uang banyak, mengatakan dengan sombong masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Rasanya tidak mungkin seperti itu. Sebab kita di dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh boros. Itu Al-Quran yang mengingatkan kita. Jadi kalau ada muda yang berkata masa muda foya-foya, tentunya ini sudah melanggar ketentuan Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, yang penting kita harus bersyukur. Tetapi di dalam suatu surat As-Saba 13, boleh kita lihat, kita baca Al-Quran, kita lihat As-Saba 13, wa qalilum min ibadiyas syakura, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Wah, Allah sudah menyatakan seperti itu. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah memberikan kenikmatan yang banyak, kita harusnya bersyukur. Tetapi ayat ini mengatakan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah inilah, makanya kembali dalam surat Ibrahim ayat 7 ditegaskan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ditambahkan kenikmatan itu. Itu surat Ibrahim. Makanya banyak-banyaklah bersyukur. Nikmat Allah banyak sekali yang diberikan. Wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha. Tak terhitung nikmat itu. Kita bersyukur akan ditambahkan. Tapi jangan salah perhitungan. Kita punya istri, itu juga suatu kenikmatan dari Allah. Betul. Kalau kita bersyukur, nanti akan ditambahkan istri kita. Oh, itu bukan yang, itu salah pengertian seperti itu. Ya. Yang ditambahkan tentunya menjadi istri yang lebih soleha. Itu yang dikatakan ditambahkan kalau kita bersyukur. Istri kita menjadi lebih soleha, bukan jumlahnya yang ditambahkan. Hadirin yang saya hormati, memang kembali dalam surat Ali Imran ayat 200. Jadi saya ulangi, kita punya harta itu boros tidak boleh, kikir pun kita tidak boleh. Paling atas boros nggak boleh, agama kita katakan. Kikir nggak boleh, yang boleh tengah-tengah saja. Umuri ausa tuha, ya, yang diperbolehkan adalah yang tengah-tengah. Jangan boros, jangan kikir. Semua rezeki adalah pemberian Allah. Inilah hadir temati. Kita jangan kikir sampai-sampai untuk zakat saja tidak kita keluarkan. Itu sudah kikir.
boros penggunaannya ya untuk nyumbang masjid, pembangunan masjid tidak dipikirkan, tetapi untuk foya-foya itu suatu keborosan. Makanya boros nggak boleh, kikir pun tidak boleh. Ya, yang dibolehkan yang di tengah-tengah saja. Khairul umuri awsatuha. Itu agama mengatakan demikian. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu tentunya ya karena Al-Quran sudah mengingatkan kita sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan dalam kita banyak mengaji di masjid sini, di masjid-masjid yang lain, tentunya dalam rangka meningkatkan kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum. Itu tentunya kita ingat, itu surat Ibrahim ayat 7. Banyak kenikmatan kita terima, bersyukur. Ya. Ini pemberian Allah, nanti akan ditambahkan. Kita berdoa kepada Allah supaya anak kita lulus dalam ujian, dikabulkan Allah. Nah, kita tentunya harus bersyukur. Ya. Akhirnya ditambahkan rasa syukur kita itu. Anak kita lulus sekolah, sarjana, lulus, dan akhirnya diterima di suatu tempat kerja yang baik. Nah, ini namanya ya rasa syukur kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya anaknya pandai, tapi nasibnya rupa-rupanya pas ujian tidak lulus. Ada yang sudah lulus, ternyata cari kerjaannya lama sekali baru didapatkan. Ini semuanya tentunya perlunya kita mohon kepada Allah. Kata ulama besar Quraisy Shihab, ya, dengan banyak berdoa kepada Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah. Kalau kita lebih dekat kepada Allah, insya Allah semua problema-problema kita akan diberi jalan keluarnya. Ini harapan kita kalau kita dekat dengan Allah, taqarrub ilallah. Hadirin yang saya hormati, memang kembali dalam surat Ali Imran 200 kita diingatkan wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, kamu akan beruntung. Nah, tentunya beruntung di sini beruntung dalam arti materi, ya, dan beruntung dalam arti nasib keberuntungan. Insya Allah akan kita dapatkan kalau ketakwaan kita selalu kita jaga, selalu kita tingkatkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ya. Allah tahu, kita memang tidak tahu. Inilah makanya kita tinggal meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah kembali dalam suatu surat At-Taubah ayat 4, Innallah yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang takwa. Kita ini semua orang-orang yang takwa, orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Allah sangat menyukainya. Bagaimana Allah menyukainya bagi orang-orang yang bertakwa? Semua yang ada di bumi ini untukmu. Itu janji Allah dalam surat Al-Baqarah 29. Kita dicintai Allah.
Kalau kita bertakwa, kita akan cintai Allah. Ya. Bagaimana cintanya Allah kepada kita? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini untukmu. Untuk itu tentunya kita tinggal berdoa saja. Mohon kepada Allah semua problema kita pasti akan diberi jalan keluarnya. Seorang pemudi umurnya sudah cukup, tapi nampaknya belum ada yang datang ke rumahnya. Sabar saja, mohon saja kepada Allah. Insya Allah problema itu akan segera diberi jalan keluarnya. Nah, inilah kita kalau memang selalu dekat kepada Allah, pasti akan diberi jalan-jalan yang Allah telah tentukan. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah kembali memang ya semuanya Allah yang menentukan. Kita tentunya harus hati-hati. Mengapa akhir-akhir ini kita banyak sekali diuji Allah, terutama yang namanya pandemi COVID-19. Berbulan-bulan nampaknya masih mengganggu kita. Kita diuji. Walaupun dikatakan cukup Allah sebagai pelindung, tapi nampaknya Yogyakarta sendiri, DIY, saya lihat keadaan yang positifnya semakin bertambah. Itulah perlunya kita selalu berdoa kepada Allah supaya terhindar dari ujian-ujian yang berat itu. Hadirin yang saya hormati, memang yang dikatakan adanya gunung meletus, gempa, pandemi, ya, itu dikatakan bukan sekedar fenomena alam saja, bukan sekedar fenomena alam saja. Gunung api meletus, gempa, bukan sekedar fenomena alam saja, tapi itu merupakan ujian Allah. Ujian Allah. Memang di dalam surat Asy-Syura ayat 30, bencana yang menimpa dirimu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Kalau kita renungkan ayat itu, ya kita mempunyai dosa juga. Misalnya di daerah Kalimantan banjir, sebab hutan-hutannya banyak kita tebangi untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu betul juga ayat ini, ya. Asy-Syura 30, bencana yang menimpa dirimu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini kalau melihat dari itu, ya tentunya kita harus sadar perlunya kita mendekatkan diri kepada Allah supaya setiap problema yang kita dapatkan Allah memberi jalan keluarnya. Hadirin yang saya hormati, memang kalau kita baca di surat kabar, ya, akibat pandemi, para pakar mengatakan dapat menurunkan pendapatan. Sebab apa? Banyak sekali para karyawan, pegawai yang terpaksa di PHK karena perusahaannya bangkrut.
Di PHK ujung-ujungnya membawa duka dan air mata. Sebab di dalam surat kabar saya baca orang keluarga muda yang istrinya dalam beberapa hari lagi diperhitungkan mau melahirkan, suaminya di PHK, tidak punya dana untuk anak yang dilahirkan itu. Ya, akhirnya sang ibu kecewa, putus asa, begitu lahir anaknya ya dibuang di rumah tetangganya. Ini kan hal yang nampaknya tidak dibenarkan oleh agama kita. Coba kita lihat, ada keluarga yang sudah bertahun-tahun ya tercukupi, tapi juga belum punya anak juga. Itu adalah ketentuan Allah. Tapi nampaknya ada yang tinggal beberapa hari saja lahir, tapi karena keluarganya, suaminya tidak punya dana, malah anaknya ya dibuang seperti itu. Ini menurut surat kabar saya baca terjadi seperti itu. Ya, jadi adanya pandemi menimbulkan banyak PHK, putus hubungan kerja. Dengan PHK berujung duka dan air mata. Seperti itu. Nah, inilah semua kembali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kata pakar yang lain mengatakan pandemi ini ya meningkatkan pengangguran. Kita boleh lihat karena banyak yang di PHK, banyak sekali saudara-saudara yang menganggur. Sampai-sampai timbul kata-kata anggur merah. Suaminya nganggur, istrinya marah-marah. Hal inilah yang menyebabkan ya meningkatnya ya perceraian. Kita lihat baca di surat kabar terjadinya perceraian ya sekarang memang lain dengan dulu. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu yang mentalak adalah laki-laki, tapi sekarang banyak wanita yang memprotes sehingga terjadi perceraian itu. Kalau dulu berapa tahun yang lalu laki-laki yang mentalak cerai itu, tapi sekarang malah wanita yang banyak, ya, sehingga terjadi perceraian. Nah, inilah tentunya kita dengan keadaan seperti itu ya harus ya mohon kepada Allah jangan sampai terjadi ya hal-hal yang seperti itu, karena kita beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Saya memang selama terjadi COVID ya, corona ini, COVID ya, ternyata memang banyak sekali ya, PHK. Sampai saya beberapa kali mengadakan perjalanan. Saya ke Jakarta naik pesawat. Jejer saya seorang wanita muda menyatakan baru saja dicerai oleh suaminya. Nah, ini. Saya ke Surabaya naik kereta api. Saya duduk berdua oleh jejer saya seorang wanita muda. Cerita-cerita dia seorang janda karena suaminya baru saja di PHK. Bahkan saya dari Solo naik bis, jejer saya wanita muda. Ya, ngomong-ngomong mengatakan
dia juga baru jadi janda belum lama ini. Jadi ternyata buktinya betul dengan adanya ya pandemi ini meningkatkan pengangguran, banyak pengangguran, akhirnya banyak perceraian. Banyak perceraian, akhirnya timbul banyak janda-janda. Ini tentunya perlu kita prihatin, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi jalan kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu dikatakan kita harus dapat menjadikan pribadi kita pribadi yang soleh atau solehah. Bagaimana pribadi yang soleh itu? Orang yang selalu mau berkorban untuk kepentingan orang lain, bukannya mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu pribadi yang soleh, itu kriterianya seperti itu. Selalu orang yang selalu mau berkorban untuk kepentingan orang lain, bukannya mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini memang banyak terjadi, ya, seperti mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Hadirin yang saya hormati, jam sudah hampir mendekati. Ya. Saya tidak akan berlama-lama, tapi saya akan sampaikan ada suatu kaidah fikih. Ya. Orang bertakwa kepada Allah, ya, mempunyai sifat. Jadi kalau kita menyatakan sebagai orang yang bertakwa, tentunya mempunyai 3 sifat. Yang pertama, muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merenung kekurangan dirinya. Muraqabah. Makanya kalau kita bertakwa selalu merenung kekurangan dirinya. Apakah kita kalau sholat selalu aktif? Ya, kekurangan kita sholat sunatnya, apakah kita kerjakan? Itu tentunya yang menjadi renungan kita. Ya. Sholat perlunya lengkap, ya, sholat